Shalom Callers, dimanapun Anda berada malam hari ini, sebuah sukacita yang besar buat saya menyapa dan memenuhi ruang dengar saudara, ruang keluarga saudara dengan firman Tuhan. Karena hari-hari ini saya percaya salah satu sumber kekuatan kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita hari ini adalah keluarga kita ya. Malam hari ini, call malam ini adalah sebuah bentuk sapaan gembala kepada seluruh caller di Indonesia untuk memastikan bahwa kita selalu ada firman di dalam setiap kehidupan kita di tiap-tiap hari. Karena firmanlah yang menjadi kekuatan untuk kita menghadapi permasalahan dan pergumulan kita setiap waktunya. Malam hari ini kita ada membahas sebuah tema yang sangat fundamental mengenai Allah itu setia. Tapi saya percaya ada sebuah pewahyuan yang baru, ada sebuah angle sudut pandang yang baru dari hamba Tuhan ini. Mengenai kesetiaan ini, saya percaya kesetiaan itu sesuatu yang sangat mahal harganya, sehingga saya percaya tidak mungkin diberikan oleh orang yang murahan. Jadi Allah itu pasti orang yang setia dan dia pasti orang yang luar biasa. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sapaan gembala lewat dialog interaktif bersama dengan Pak Pendeta Domingus. Kita akan dengar dulu sebuah pujian yang diangkat oleh anak kita Tiffany ya, Tiffany Wohangara. Dia adalah anak ketiga dari hamba Tuhan yang sempurna dan dahsyat Pendeta Domingus Wohangara ya. Dia akan menyanyikan pujian, judulnya Engkaulah Kekuatanku. Dengar, inilah newcomer atau bintang baru dari GBI Call. Tuhan berkati kita semua.
Tuhanlah menjadi sumber kekuatan untuk kita menikmati sukacita. Itulah pujian yang kita dengar malam hari ini. Namun sebelum kita berbincang lebih jauh dengan hamba Tuhan yang sangat diurapi, saya juga menyapa Mariana Mary Pangandahaeng ya Pak Domingus ya. Rupanya dari Pastori Ratahan juga hadir untuk bergabung di dalam acara kita siang malam hari ini. Saya juga menyapa amang kami yang Naburju, amang zaman Sinaga di Taguk Bongkar. Salam amang, sehat-sehat sudah sama amang ya. Tuhan memberkati kita semua. Dan beberapa rekan kita call juga beli ketut adiknya Om Nengah ya. Selamat bergabung dengan acara kita malam hari ini. Nah malam hari ini Om Domingus, apa yang dimaksudkan dengan Allah yang setia yang hari ini kita mau bedah dengan lebih akurat, dengan lebih dalam lagi, bukannya sekedar melihat Allah hanya dari faktor sisi luar, artinya sepintas, tetapi kita mengalami kedalaman. Nah mungkin bisa disampaikan kepada jemaat Tuhan, callers dimanapun mereka berada. Apa yang Tuhan taruh dalam hati Pak Pendeta Domingus ini? Baik Pak Mesak, terima kasih. Ini kesempatan yang kesekian saya bersama-sama dengan Pak Mesak di Cikampek, bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sini. Jemaat sudah tahu sekali kenapa saya harus ada bersama-sama Pak Mesak sudah sekian lama. Karena pandemi ini yang mengganggu semua aktivitas kita, saya harus tertahan di sini. Saya juga bersyukur karena hari ini saya bisa untuk pertama kali saya bersama-sama dengan Tiffany melayani bersama-sama. Orang sana bilang satu panggung dengan anaknya. Satu altar Pak, bukan satu panggung. Ini bukan pertunjukan. Bukan pertunjukan, ini altarnya Tuhan. Saya bisa satu altar dengan Tiffany. Dan berterima kasih buat Pak Mesa dan Ibu Gembala yang harus melihara kami. Bukan dong, Ketua Otorita dong. Ketua Otorita Om Timotius, Gembala GBI Cole Harper. Saya untuk sementara harus di sini. Sekali lagi terima kasih. Baik. Bersama-sama dengan Pak Mesak dalam pelayanan yang luar biasa ini, call yang kita tahu ada di beberapa tempat di Indonesia ini, dan saat ini kita juga sedang hari-hari ini sedang berbincang-bincang dengan Pak Mesak, apa yang kita harus kerjakan, apa yang akan kita lakukan sebagai gereja Tuhan, khususnya call setelah pandemi ini. Merenungkan itu saya jadi ingat tentang satu hal yang sebetulnya sangat biasa di lingkungan kita anak-anak Tuhan, yaitu tentang kesetiaan Tuhan. Itu adalah topik tema. Kalau Bapak Ibu googling, cari tentang topik ini, khotbah, renungan, sangat banyak sekali. Nah, renungan yang sudah begitu banyak direnungkan, dibaca, juga dipercaya dan diimani sebagai satu kebenaran bagi kita anak-anak Tuhan, yaitu bahwa kita percaya kepada siapa? Kita sedang percaya kepada Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang setia. Nah, kesetiaan itu menjadi satu jaminan yang dapat kita katakan Pak Mesak adalah suatu hal yang agak banyak diperhatikan, oleh karena kesetiaan ini bukan saja kebutuhan kita, tetapi juga kebutuhan bagi banyak orang. Tidak sedikit orang menginginkan seorang yang setia melayani, ya. Bahkan secara biblikal Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa siapa yang setia sampai akhir dia akan diberi mahkota. Berarti kesetiaan ini menjadi hal yang penting. Nah, Allah yang setia memang adalah keberadaan Allah itu sendiri. Kesetiaan Allah lah yang menjamin kita sampai hari ini, ya. Sejak dunia diciptakan, manusia melakukan hal-hal yang sesungguhnya mengganggu kehendak Allah yang Tuhan mau sebetulnya bagi manusia, ya. Tapi Allah tetap setia. Maka malam hari ini satu ayat penting yang juga menjadi ayat yang sangat kita kenal dengan baik dalam 1 Korintus 1 ayat 9. Firman Tuhan berkata seperti ini. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Amin. Ya, secara biblikal kita sudah tahu bahwa Allah itu Allah yang memang setia. Tapi kesetiaan Allah yang menjadi iman, yang kita percaya itu bagaimana dengan kita? Ya, ini menjadi penting oleh karena kalau kita tahu dia adalah Allah yang setia, maka saya yang mengiring dia, yang mengikuti dia, satu hal yang paling penting dalam semuanya itu, mengiring Tuhan, melayani Tuhan,
bekerja dengan iman adalah kesetiaan. Kesetiaan itu adalah konsistensi kita ketika kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Setia. Oke. Pak Ya. Domingus begini pertanyaannya. Kalau Allah itu setia, pertanyaannya, maaf sekali, ada beberapa pertanyaan mungkin begini. Kenapa ada anak-anak Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang yang kita kategorikan hidupnya baik dengan Tuhan, kok bisa mengalami hal-hal yang dalam tanda petik tidak menyenangkan, tidak baik secara daging gitu. Ya. Contohnya, kita temukan bahwa COVID-19 ini bukan hanya terjadi kepada orang di luar anak-anak Tuhan, tapi terjadi juga kepada kita anak-anak Tuhan gitu. Nah, mungkin kesetiaan itu bisa dijelaskan dalam situasi yang seperti itu, Pak Pendeta? Ya, saya juga mencatat sedikit tentang hal ini, Pak Mesak. Ya, ini pandemi ini sangat mengganggu tidak saja dunia ekonomi, tetapi juga sudah mengganggu, maaf saja, gereja Tuhan. Ya, baru kali ini kita tidak bisa beribadah lagi di gereja secara ragawi, istilah Pak Yoas Adet Prasetyo. Kita sekarang sebagai gereja yang biasanya kita ibadah ragawi, bersekutu secara daging. Kenapa kita bersekutu secara daging? Oleh karena Yesus yang adalah roh menjadi daging. Sekarang itu tidak terjadi lagi. Tapi kita tidak perlu khawatir oleh karena kita bersyukur dengan teknologi yang maju. Sekarang ini ada yang namanya ibadah live streaming seperti yang kita lakukan hari ini. Jadi secara roh, ibadah itu kan memang yang kuat adalah secara daging, secara ragawi kita bersekutu di gereja, tetapi juga secara roh, karena Allah yang berperan di sana. Nanti itu menjadi mungkin akhir daripada renungan kita malam hari ini. Nah, pertanyaan demi pertanyaan muncul. Oleh karena apa? Kenapa seperti pertanyaan Pak Mesak tadi itu, kenapa ini terjadi? Dan saya percaya kita semua nanti pada satu ketika akan mengatakan bersyukur oleh karena pandemi ini tidak mampir di lingkungan saya. Paling tidak. Tapi kita juga tidak bisa lantas mengatakan demikian. Ya, kalau kita tahu tentang kesetiaan Allah, tidak saja pada satu fokus kita, tetapi juga kita lihat dari sudut yang berbeda, maka kita akan mengerti. Tidak akan muncul lagi, wah, kenapa ya bisa teman-teman yang dalam tanda petik mereka adalah orang-orang yang begitu setia, harus mengakhiri pertandingan iman mereka dengan cara COVID ini. Ya. Terus kita sekarang, saya bersyukur selama kita social distancing dan juga physical distancing, kita sudah sekian puluh hari, bukan lagi 14 hari di sini, sudah hampir 2 bulan. Kita hari ini oke. Mungkin kata-kata ini, kalau saya selalu punya moto, salam sehat. Salam sehat. Ya. Salom, bukan salam ya. Salom itu pengertian rohani, sehat itu pengertian fisiknya gitu ya. Nah, dalam keadaan ini kita, wah puji Tuhan, saya sehat Pak. Tadi disapa oleh teman saya, wah puji Tuhan sehat, syukur. Tapi gimana dengan saya punya anak-anak yang saat ini mungkin juga sedang bergabung, Feti dan Vina, mereka sedang ada di Wisma Atlet, mereka harus dirawat karena mereka juga terpapar walaupun tanpa gejala. Tanpa gejala ya. OTG. Ya. Gimana? Saya sekarang sehat, tapi mereka sedang demikian. Nah, ini menjadi penting supaya kita tidak salah mengerti Tuhan. Ya, kita bisa, loh kok saya sehat, dia kok enggak? Dia dipanggil Tuhan dengan cara COVID, kita bersyukur sehat. Ya. Nah, Pak Mesak, dalam hal ini, maka yang kita harus perhatikan adalah kita sedang percaya kepada Allah yang sampai hari ini pemeliharaannya kita nggak usah ragukan. Amin. Dia sedang mengatur kehidupan kita. Nah, kita harus bagaimana? Kita harus sikapi dengan iman. Nah, mungkin pertanyaannya begini Pak Domingus ya. Kalau konsep kekristenan kita hari ini kita percaya bahwa Allah adalah setia yang tidak pernah melupakan janji-janjinya. Justru dengan COVID ini sebuah pertanyaan adalah bagaimana reaksi kita terhadap kesetiaan Allah mungkin ya. Ya. Apakah kita masih percaya kepada Allah dalam situasi yang sukar seperti ini? Apakah iman kita mulai bergeser atau tergusur dengan keadaan? Mungkin begitu yang dimaksud. Saya harus tegaskan dari altar ini Pak Mesak, kita harus tetap percaya
kepada Tuhan yang setia. Sekali lagi, percaya kepada Tuhan yang setia. Karena kita tahu di dalam kita belajar teologi, Allah itu adalah Allah dalam providensianya itu tetap bertanggung jawab. Karena Allah itu bukanlah Allah yang mengerjakan sesuatu lantas dia tinggalkan. Ya, sama seperti teolog-teolog sekuler yang mengatakan Tuhan itu sudah tinggalkan. Jadi ibarat seperti Tuhan membuat jam dinding, setelah dia buat jam dinding, maka akan berjalan dengan sendirinya alam ini. Saya nggak percaya itu. Saya percaya bahwa peran Tuhan, cuma yang penting kita perhatikan adalah kita juga tidak hanya lihat Allah itu dari satu fokus saja. Ya, iman ya yang menjadi dasar utama kita untuk menghadapi kenyataan ini, iman itu kita harus nyatakan dalam sikap keseharian kita sebagai anak-anak Tuhan dalam mengiring Tuhan. Yang pertama, Allah setia. Bagaimana kita nyatakan kesetiaan Allah dalam iman kita? Yaitu menurut Ibrani, iman itu adalah suatu jaminan dalam pengalaman kita dengan Tuhan. Jaminan, ya, iman itu kan Ibrani menyebut sebagai jaminan dalam pengalaman. Pengalaman berarti bukan pengalaman duniawi kita, ragawi semata. Pengalaman ragawi dengan Tuhan dalam aktivitas rohani kita dengan di dalam roh. Gitu Pak Mesak ya. Yeah. Jadi berkaitan bagaimana kita hadapi ini dengan iman. Tapi sekarang kita sedang menghadapi sesuatu yang dalam tanda petik agak abstrak juga Pak. Sementara pandemi ini dengan akibatnya kita sedang alami. Pandemi agak sulit memahami konsep Allah yang setia dengan situasi hari ini ya. Situasi hari ini. Tapi saya akan pastikan nanti jemaat bisa mengerti. Kita lebih cepat sedikit ya Pak Mesa karena waktu kita juga. Nah, memahami Allah yang setia paling tidak menurut saya kita harus lihat dalam dua pandang yang mungkin antar satu dengan yang lain sama kepada fokus yang sama kepada Allah, tapi dengan cara yang paling tidak dalam dua hal. Yang pertama, sebagai anak-anak Tuhan, saya tidak bicara di luar anak Tuhan hari ini, karena betul kita percaya bahwa semua yang memperhatikan, yang bergabung dan kita, itu adalah anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28, di sana dikatakan, di dalam Dia kita hidup dan bergerak. Di dalam Dia. Di dalam Dia. Jadi bukan di luar Dia. Sederhananya kalau yuk di dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Kalau di dalam Tuhan, kita akan mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan. Kita akan mengalami kesetiaan Tuhan yang berfokus kepada kita. Sampai hari ini Pak Mesak, saya percaya Tuhan apa sih yang sedang dikerjakan di sorga. Walaupun ada yang mengatakan lagi bangun istana. Aneh juga Pak, masa Tuhan Cina aja bangun 14 hari, masa Tuhan lama bangun istana gitu. Katanya kalau istananya udah selesai, baru Tuhan panggil. Saya kurang percaya itu. Saya percaya Tuhan itu sedang mengerjakan sesuatu. Matanya sedang tertuju kepada anak-anak Tuhan. Amen. Mereka yang dibeli dengan begitu mahal, tapi Tuhan tempatkan di dalam dunia ini bagaimana memastikan mereka sesuai dengan 1 Petrus 1 ayat 3 dan seterusnya sampai 9. Tujuan akhirnya pada keselamatan kita. Bukan di sini, di dunia ini. Jadi kita ada di dalam Tuhan. Bahkan ayat yang sangat luar biasa menurut saya Pak Mesak dari Mazmur 139. Kesetiaan dan pemeliharaan Tuhan atas kita, Allah yang setia itu, tidak bisa kita hindari Pak. Nggak bisa kita hindari. Karena dalam ayat-ayat ini mengatakan, kemana kita harus pergi? Yuk di mana? Di ujung bumi, di ujung langit. Bahkan di dalam dunia orang mati sekalipun firman Tuhan mengatakan, Allah hadir di sana. Allah hadir di sana. Allah hadir di sana. Memang ini yang kita banyak pahami. Karena kita pahami Allah yang di dalam kairosnya itu benar demikian. Karena apa? Allah memang satu-satunya penentu daripada kehidupan anak-anaknya. Dalam kehidupan anak-anaknya. Kairosnya Tuhan ya. Dalam kairosnya. Tetapi kita tidak boleh lupa Pak Mesak, karena kita semua sebagai anak-anak Tuhan itu adalah orang-orang yang sudah dipanggil tapi dimasukkan lagi. Saya pernah sampaikan pada sesi pertama itu. Dimasukkan lagi ke dalam dunia. Nah, di dalam dunia ini kronos yang berlaku. Kronos. Oke. Nah, sebentar Pak. Jadi Allah yang di dalam kairosnya, dunia yang dalam waktu kita manusia hari ini, saat ini, termasuk gereja Tuhan yang ada di dalamnya, kita hidup di dalam yang namanya kronos. Ya. Nah, kita bersyukur menurut Filipi bahwa Allah di dalam
kenosisnya masuk ke dalam kronos. Masuknya Allah di dalam kronos, kita bersyukur Allah dengan konsistennya, dia menjadi Allah sekalipun dia dalam wujud Yesus Kristus, manusia anak dari Nazaret istilahnya sekarang ya. Nah, ini yang kita harus pahami. Tadi Allah yang setia kita lihat dari sudut pandang kairos. Dia adalah faktor satu-satunya penentu. Dunia ini kan hanya satu bagian dari tata surya kita, Pak. Dia menata semuanya itu. Bapak bayangkan dalam tata surga yang kecil segini, dalam ruangan yang maha besar ada di situ ya, Allah mengatur. Tapi ketika dia masuk ke dalam kronos, maka Allah, Alkitab mengatakan dia ada di Nazaret, tidak bisa ada di Yerusalem. Mengosongkan diri ya, membatasi kealahannya. Ya mungkin istilah teologi, supaya kita tidak berdebat dengan itu ya, istilah itu saja. Nanti Bapak Ibu boleh studi sendiri di rumah masing-masing gitu ya Pak. Memang kalau rektor bicara. Jadi masuk, masuknya di dalam kronos ini, kita harus lihat Allah yang ada di dalam kronos ini, Tuhan Yesus yang ada dalam kronos ini, maka faktor-faktor tertentu di sana kita tidak bisa hindari lagi Pak. Jadi yang pertama tadi, kesetiaan Allah dia nyatakan kepada kita itu kita nggak bisa hindari, tetapi kesetiaan Allah itu tidak lagi langsung kepada saya sebagai anak Tuhan, sebagai umat tebusan, ciptaan baru dalam kairosnya itu. Nah, kadang kita fokus di sini sehingga ketika Allah, kok Allah buat ini, kita lupa. Allah tidak hanya Allah yang ada di dalam kairosnya, tetapi Allah yang juga sedang bekerja dalam Roh Kudusnya di dalam kronos. Sehingga beberapa faktor ini menjadi hal yang kita nggak bisa hindari, Pak. Jadi nggak bisa langsung. Iya, bisa langsung ya. Ya. Oke. Kalau sebuah kalimat tadi yang beberapa waktu lalu diucapkan Pak Domus ini menjadi rema buat saya. Allah itu menebus kita dengan harga yang mahal, dengan kematian anaknya Yesus dan kayu salib. Jadi hari ini Allah yang memandang kita berharga, bernilai karena ditebus dengan nilai yang tidak ternilai ini, dipastikan pasti matanya selalu fokus mencari, memperhatikan dan melihat anak-anaknya ya. Dan tetapi hari ini juga kita belajar sebuah perkara yang nyaris tidak pernah tersentuh secara teologis hari ini, bahwa Allah yang transenden, Allah yang maha kuasa itu sekarang masuk di dalam dunia, yang artinya membatasi diri kealahannya. Tetapi percayalah, sekalipun mungkin di dalam kronosnya itu juga ada aturan mainnya ya, ada hukum alam yang berlaku, artinya, tapi percayalah Tuhan tetap memperhatikan kita dalam kesetiaan yang luar biasa. Mungkin begitu ya Pak Pendeta Indonesia. Nah, ketika Allah bekerja hari ini, kita tidak boleh lupa, kita harus perhatikan baik, Allah sedang bekerja di dunia yang beberapa minggu yang lalu saya pernah sampaikan, dunia yang jahat. Lokasi di mana anak-anak Tuhan ada bukan surga, Pak. Bukan surga ya? Bukan surga, tetapi dunia yang dalam tanda petik jahat. Nah, di dalam dunia yang jahat, anak-anak Tuhan sangat percaya sekali bahwa faktor-faktor yang mengatur dunia yang jahat ini tetap kehendak Tuhan terjadi, Pak. Amin. Kehendak Tuhan. Tapi pertanyaannya begini, Pak Mesak. Betul Allah menyatakan kehendaknya. Tetapi apakah berapa banyak dari jemaat Tuhan yang sudah melakukan kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah kita menginjil. Berapa banyak yang menginjil, Pak? Kehendak Tuhan supaya kita saling mengasihi. Berapa banyak pendeta yang saling mengasihi? Berapa banyak jemaat yang saling mengasihi? Berapa banyak anak Tuhan saling mengasihi? Berarti kalau kita lihat seperti yang saya bilang tadi, berarti Allah tidak bisa mengatur secara langsung pertumbuhan kehidupan iman yang kokoh, yang percaya kepada Allah yang setia tadi itu. Jadi ada faktor tertentu. Supaya kita tidak salah menilai, kita harus tahu dulu bahwa di dalam dunia ini, di dalam kronos ini Pak, kehendak Tuhan itu memang dominan. Nah, ketika kita mengatakan kehendak Tuhan dominan, sekali lagi pertanyaan saya, Bapak Ibu, kita semua bagaimana dengan percaya bahwa kehendak Tuhan saya menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, anak Tuhan yang setia? Sudahkah kita setia? Itu menjadi pertanyaan. Tetapi juga Pak Mesak yang mengatur kehidupan di dalam dunia, di mana pandemi ini kita sedang alami, tetapi juga di sana ada hukum alam. Ada natural law ya. Natural law. Yang mengatur kehidupan kita. Anda tidak bisa
dengan bebas kita kemana saja, kita naik setinggi-tingginya dan kita bisa terbang sejauh nggak bisa. Karena ada hukum alam. Kita nggak bisa. Juga ada satanic influence. Pengaruh kuasa kegelapan dalam hidup manusia, itu juga kita nggak bisa. Nah, memang saya percaya saudara-saudara, Bapak Mesak, ketika kita bilang satanic influence dalam kehidupan kita itu, kita juga tidak hanya bisa mengatakan, oh mereka, saya enggak. Ya, kita tidak bisa mengatakan demikian juga. Ya. Faktor yang paling kita perhatikan adalah man's free will. Man's free will, kehendak Man's bebas free ya. will. Jadi kehendak saya sebagai manusia di dalam mengekspresikan iman saya kepada Tuhan juga itu tidak bisa Tuhan mengatur. You muji seperti ini. Pak Mesak pasti tahu dari kelas teologi kita dulu mengatakan kita itu bukan robot. Tidak bisa. Jadi man's free will. Tetapi juga ada ketetapan Allah. Ketetapan Allah bahwa saya Pak Mesak ketika kita setia di dalam Tuhan kita selamat. Itu ketetapan Allah, nggak bisa diganggu gugat. Ya. Bahwa Tuhan akan datang kembali itu ketetapan Allah. Nah, di dalam keadaan ini kita nggak usah bingung ketika kita melihat ada fenomena-fenomena kehidupan rohani yang kita lihat akhir-akhir ini. Ya, nggak usah heran. Loh, kenapa buat demikian? Karena memang kita masih hidup dalam dunia. Faktor-faktor, Pak Mesak, nggak usah jauh-jauh lah Pak. Kalau kita nih makan nggak sehat, makan tidak sehat, misalnya kita sakit perut. Nah kita tidak bisa mengatakan, loh kok Tuhan nggak pelihara nggak ya? pelihara. Kalau kita tahu bahwa sekarang ada social distancing, ada physical distancing, kita langgar itu dan kita dapat. Pak Mesang tidak bisa mengatakan, aduh kasihannya kok pendeta ini, kok bisa kena karena COVID. Gitu. Tahu-tahu Eropa ada COVID, kenapa kita pesiar ke Eropa misalnya? Salah satu contoh Saya saja. tidak pasir ke Eropa karena Oh, iya. ada hepengnya. Jangan dong hepeng. Ya, ada doi. Jangan ada doi. Paham sih yang ada doi. Tapi yang terakhir Pak Mesak, Ya. mungkin waktu agak sedikit melebar sedikit, maafkan saya Pak. Kehendak Tuhan. Bagaimana kita mencari kehendak Tuhan? Di dalam kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Enggak ada jalan lain. Di luar itu kita tidak akan bisa mendapatkan kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan yang dominan di dalam kehidupan saya, maka perilaku-perilaku rohani saya, hal-hal yang saya lakukan, Allah mampu dengan kuasa Roh Kudusnya menuntun, membimbing, menolong sebagai parakletos yang akan mendorong saya melakukan hal baik, mengasihi, menginjil, melayani dengan sungguh, setia kepada Tuhan, hanya dengan itu. Bagaimana kita bisa dapatkan itu? Memang Alkitab sudah mengajarkan kita. Saya beberapa minggu yang lalu ini adalah manual book yang kita harus pakai sebagai bagian yang bisa menuntun kita. Maka adalah ibadah, Pak. Ibadah ya. Makanya sekarang ini kita jemaat Tuhan sedang beribadah yang saya singgung dari awal tadi, ibadah tidak ragawi tetapi rohani. Tetap peristiwa rohani terjadi ketika jemaat sedang mengikuti itu. Karena ibadah dalam pemahaman saya, Bapak Ibu juga bisa mungkin sudah pernah dengar ini, ibadah itu adalah kita menyeberang dari kekinian menuju ke kanan ya. Kekinian ini kronos. Menyeberang. Jadi ibadah itu menyeberang dari kekinian kepada kekekalan. Kenapa? Karena kita yang kekinian ini bersekutu dengan Allah yang kekal. Ibadah itu kan persekutuan Pak Mesak ya. Nah ketika kita bersekutu, di sanalah terjadi peristiwa-peristiwa rohani yang menguatkan iman saya. Makanya saya bersyukur pasca pandemi ini jemaat akan dengan rindu sekali beribadah. Amin. Ada teman-teman bilang, wah nanti kalau pasca pandemi ini orang akan ngumpul semuanya. Makanya malam hari ini ketika jemaat beribadah di rumah, mari kita tingkatkan ibadah kita di hadapan Tuhan. Oke, luar biasa. Malam hari ini saya rasa ada sebuah ketajaman dalam hal pemahaman firman ya. Ternyata Allah kita ini seperti dalam tanda petik saya bilang hidup di dua dunia. Yang pertama di dalam kekekalan yang namanya kairos Tuhan. Artinya di sini betul-betul dia yang punya hak veto semua. Tetapi Allah yang sama sekarang hadir di tengah-tengah dunia yang punya law, nanti natural law tadi ya. Artinya hari ini Tuhan juga membiarkan natural law juga berlaku ya. Artinya seperti tadi kasih contoh, kalau ada COVID-19 bukan berarti kita kebal terhadap virus itu begitu ya. Artinya kalau orang sakit kita peluk ya. Kita juga tertular. Betul. Artinya bukan berarti Allah tidak setia, tetapi Allah dalam tanda petik membatasi kealahannya karena dia ada hari ini di dunia dengan kairosnya itu. Jadi hari ini
yang saya mau pastikan situasi seperti apapun juga adalah Allah yang setia. Begitu Pak Domingus ya. Baik, mari kita akan berdoa untuk firman yang kita dengar. Yang saya berharap ini akan menginspirasi, mencerdaskan dan mencerahkan pikiran kita ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur malam hari ini kami diajar melihat bahwa Allah yang besar dan dahsyat hari ini dalam kenosisnya mengosongkan diri masuk di dalam dunia ini Tuhan, sehingga dia juga memberikan kesempatan natural law, hukum alam, bahkan satanic influence juga terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tapi biarlah di dalam segala situasi seperti hari ini kami tetap mempercayai Allah kami adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Seperti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, kamilah umat ketebusan Allah dan Engkau menebusnya dengan harga yang mahal. Maka Engkau tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya Tuhan yang ada di dunia ini Tuhan. Maka hari ini kami percaya mata-Mu sedang tertuju, diarahkan kepada kami anak-anaknya, dan Allah yang setia akan ada bersama dengan kami. Terima kasih buat firman yang memerdekakan kehidupan kami hari ini. Engkau urapi terus hamba-Mu dengan urapan yang khusus, sehingga banyak kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan diseberangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami berdoa Tuhan, tidak jemu-jemu untuk negeri dan bangsa kami. Kami melihat pada satu sisi tingkat mortalitas akan daripada COVID-19 ini semakin jauh tertinggal daripada orang-orang yang sembuh. Tetapi hari ini kami juga menemukan angka daripada penambahan orang yang terpapar juga belum berkurang dengan signifikan. Kami berdoa Tuhan, bukan hanya mortalitas yang akan tertinggal jauh daripada angka kesembuhan, tetapi kami juga berdoa akan terjadi nilai yang akan landai Tuhan, akan terjadi persentase yang berkurang daripada orang-orang yang terpapar ini, sehingga negeri kami dibebaskan daripada COVID-19 ini. Kami berdoa untuk kasih-kasih kami yang terlibat di dalam peperangan dengan COVID-19 ini, para medis semuanya diberkati Tuhan dengan segala kelimpahan, dan kami percaya malam hari ini tangan Tuhan yang kuat menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya, amin. Jangan lupa esok hari dalam call siang kita akan berjumpa kembali dengan 7 series tentang sengat maut kepahitan. Tadi kita bahas orang yang kepahitan itu tidak akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Jadi sepanjang minggu ini Senin Jumat kita bicara tentang kepahitan. Dan besok call malam kita berjumpa lagi dengan Pak Pendeta Andreas ya. Kita bicara banyak tentang pendidikan sehingga nanti kita akan mendapatkan kerangka yang akurat tentang pendidikan dalam kehidupan orang Tuhan, anak Tuhan. Sampai berjumpa. Tuhan berkati.